Iwan ini lagi bikin lagu yang masih dia rahasiakan judulnya. Tentang tadi apa? Anak sekecil itu. Apa judulnya? Sore di Tugu Pancoran. Sebetulnya versi awalnya begini. Anak sekecil itu disuruh jadi wapres. Anak sekecil itu, kata Bung Rocky ya, yang dipaksa jadi wakil presiden. Demokrasi dirusak dengan orang-orang yang memanfaatkan demokrasi itu. Kalau ini tendensius sudah mengarahkan bahwasanya beliau itu adalah anak kecil. Kata-kata anak kecil ya, kalau kita bayangkan itu adalah umur-umur yang 5 tahun, ya 10 tahun. Beliau ini umurnya sudah berapa? Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya tuh. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya. Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda. Maka mesti ada contoh. Yaitu anaknya sendiri. Oke. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar, masih ingat? Ekonomi disusun sebagai usaha bersama dengan menggunakan azas kekeluargaan. Anda sampai sekarang pernahkah bertanya keluarga siapa yang dimaksud dengan? Kalau keluarga saya tidak menikmati ekonomi yang ada di negara ini. Mungkin keluarga orang lain. Misalnya yang berbisnis martabak tiba-tiba menjadi... Itu ekonomi yang menarik tuh, berbisnis martabak tapi kaya betul begitu ya. Kata-kata anak kecil ya, kalau kita bayangkan itu adalah umur-umur yang 5 tahun ya. Beliau kegiatannya bermain-main. Main Tamiya, main figur-figuran. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Wes, ya. Iya, anak-anak besok udah berangkat. Soalnya dari Senin udah. Kesel banget. Mas, legonya nanti dibawa ke kantor Jakarta juga, Mas? Apa? Legonya dibawa ke kantor Jakarta juga? Enggak, ini biar dibawa anak-anak. Oh, anak-anak besok udah berangkat. Mas, itu kamiannya mau dibagi nggak, Mas? Apa? Kamiannya itu. Yang dibakar, Mas? Dibagi juga bukan ke kita. Kalau mau bayar jahit. Boleh, Mas? Boleh, Mas. Kita beresin dulu ya. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Anak kecil akan bilang iya, bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang, bapak suruh kami belajar matematika. Sementara bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mesti. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai, para kiai, para bapak, para parah banget bangsa ini. Ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Standar intelektual Gibran. Kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi wapres. Anda kalau mau lihat seperti apakah Gibran itu benar lulus dari Australia atau tidak, Anda lihat aja lah ya. Kok kayaknya Jokowi ini membodohi rakyat Indonesia ya betul. Dengan kasus ijazah anaknya, jangan-jangan ijazah dia juga palsu gitu. Sejak kapan pidato para kiai, para nyai, para itu sudah menunjukkan orang banyak. Jadi paranya nggak perlu diulang. Gue jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato.
Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Tapi kan dia konteksnya bercanda. Dia kan bolot. Nah, bapak kan tidak bercanda kan? Sudahlah Pak, lebih baik Bapak konsen bagi-bagi susu Pak. Toh pengagum Bapak bilang bahwa pemimpin itu tidak perlu banyak ngomong, yang penting kerja. Parabot. Anggaran 70 T lebih dapat tukang parabot. Kesindir ya. Aduh, salah terus ya. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran. Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur, parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur, Bapak. Ayo Pak. Bapak. Saya sementara ini ruwet. Nah, tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat diminta untuk memberikan sambutan di acara MTQ misalnya, tidak berani. Kemudian pernah diminta untuk menghadiri acara di kampus-kampus dan dialog bersama mahasiswa, juga tidak berani. Nasib. Ya bayangkan saja ya, orang nomor 2 di Republik ini, tapi kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat memimpin rapat juga full baca teks, dan materinya itu tidak berbobot sama sekali. Bayangkan saja. Itulah mengapa saya pernah mengatakan, ibarat buaya, barang ini memang belum cukup matang, tapi dipaksa matang dengan cara karbitan. Nah, jadilah kemudian fufu fafa. Ya, khusus terhadap Gibran, tentu publik memberi perhatian berlebih lagi kan. Karena dia adalah wakil resmi dari negara sebagai wakil presiden tuh. Lalu mungkin jurnalis asing memantau Indonesia, mulai membaca kapasitas dari Gibran. Tetapi sepertinya itu dianggap sebagai yang penting ada berita gitu kan. Mau bikin ngaco atau kata Ibu Mega aut-autan pun tidak ada soal di situ. Yang penting kamera ada terus. Jadi melekat di situ keinginan untuk tetap hadir di dalam perbincangan publik. Walaupun sebetulnya mungkin sekali beliau pun, Pak Gibran, tidak tahu, tidak ngerti bahwa dia itu lagi dibully sebetulnya. Yang penting ada laporan dari tim media dia bahwa apa istilahnya itu, notifikasinya banyak sekali itu, followers bertambah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana seorang presiden, seorang wakil presiden itu menuntun negeri ini. Kendati Pak Jokowi itu tidak banyak berharap, tetapi dia sendiri harus punya inisiatif untuk membekal dengan pengetahuan, membekali dengan konsep tuh, supaya terlihat bahwa membandingkan wakil presiden misalnya Muhammad Hatta, Tri Sutrisno, apalagi Sultan Hamengkubuwono, yang semua mereka itu diingat sebagai wakil presiden yang bermutu kan. Itu yang ingin kita lihat sebetulnya. Jadi semua hal yang ingin kita bayangkan akhirnya batal setelah beredar video-video ini. Dan itu akan jadi pelajaran untuk menilai apakah kualitas kepresidenan hari ini, termasuk di dalamnya kepresidenan artinya kabinet di situ, notice bahwa ada hal yang tidak mungkin kita tutupi lagi, itu kapasitas dari wakil presiden. Jadi sebetulnya kalau Pak Wapres mengerti apa yang sedang dianalisis oleh netizen, tentu dia mulai paham bahwa ada hal yang
yang dituntut lebih dari situ. Tapi sekaligus mungkin publik menganggap ya kami tuntut lebih juga, ya udah segitu batasnya kan. Jadi masa lalunya tetap akan dibicarakan melalui, sekarang mulai banyak lagi yang mempersoalkan jejak pendidikan dari Pak Gibran, lalu Fufufafa tetap ada di dalam sorotan publik. Nah, kita selalu melihat bagaimana sebetulnya negeri ini hendak mempamerkan pada dunia satu perbandingan yang timpang antara mereka yang elite hari ini dan elite di zaman Orde Baru misalnya, yang ya pasti pinter-pinter karena teknokratisnya jalan, tapi politiknya otoriter. Apalagi di zaman demokrasi parlementer di mana semua menteri itu berpikir, semua menteri itu terlibat di dalam kekuatan gagasan tuh, dan bahkan Bung Hatta mengatakan bahwa menteri kabinet itu adalah otonom karena dia harus mengucapkan pikiran atas dasar kapasitasnya, bukan sekedar menerima perintah dalam sidang kabinet. Jadi soal-soal inilah yang memungkinkan kita mulai was-was bahwa ya, Indonesia sebetulnya sangat kekurangan kaum yang berpikir. Kalau masih ada yang disebut ternak Mulyono itu, ini saya pakai istilah yang beredar di sosial media itu, merasa terganggu dengan analisis kritis dari beberapa atau sejumlah pengamat, itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak juga tahu apa yang menjadi arah dari bangsa ini. Jadi semua itu menjadi semacam cara publik untuk melihat kok ujungnya akhirnya seseorang hanya berbicara seolah-olah dia paham, fura-fura paham alias fufufafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Siap, setelah ya semua video-video yang viral ya mengenai Wapres kita yaitu Pak Gibran, kali ini ada sebuah video yang cukup heboh di mana Bung Rocky Gerung dalam suatu konser Iwan Fals dia ya dengan sedikit merubah lirik lagu dari Bung Iwan ya. Dia menyindir Wapres kita ya dengan lirik yang sangat menohok ya kan, dengan sebutan anak kecil yang dipaksa menjadi Wapres. Hal tersebut juga ditanggapi oleh Bung Ferry Amsari ya di dalam suatu acara yang mengutip perkataan Bung Rocky yang menyebut bahwa Wapres kita ini seorang anak kecil yang dipaksakan menjadi Wapres. Dan ya sebenarnya itu hal-hal yang sangat wajar sekali ya, karena kalau kita lihat kan memang kita bisa menilai sendiri lah bagaimana kapasitas dan juga kemampuan dari seorang wakil presiden yang selama ini ya kita tahu kan biasanya seorang wakil presiden itu tidak jauh berbeda dari presidennya ya, tetapi kan kali ini sangat berbeda jauh sekali lah, sangat jomplang sekali antara presiden dan wakil presidennya, dimana ya kita nggak bisa melihat suatu ide dan juga gagasan ataupun suatu gerakan yang dilakukan oleh Mas Gibran ya untuk ya setidaknya menyumbang ide lah untuk negara ini, untuk membantu Pak Prabowo mengurusi negara ini. Yang dilakukan ya hanya bahkan di dalam banyak pidato pun dia sering sekali terbata-bata, salah berucap. Dan ini kan menjadi bahan olok-olok dari netizen ya, dimana kita sendiri pun sampai bingung kok bisa kita mempunyai seorang wakil presiden yang kapasitasnya ya hanya segitu saja gitu. Bahkan di dalam sebuah video di saat dia menjelaskan suatu ya penjelasan tentang generasi emas, tentang bonus demografi pun dia menjadi bahan bulian ya, karena ya diketahui bahwa dia membaca teks ataupun dengan sangat terbata-bata ya, tanpa ada konsep ataupun ide di kepalanya. Jadi ya dia hanya membaca apa yang disodorkan oleh timnya saja, dan ini kan membuat kita semua menjadi ya sekali lagi tertawa dan juga terheran-heran lah bagaimana seorang yang begitu jauh dari kapasitasnya bisa menjadi seorang wapres gitu kan. Ini kan seperti anak kecil aja yang disuruh menjadi wapres-wapresan gitu, tanpa adanya kapabilitas dan juga tanpa adanya kemampuan yang mumpuni, hanya karena ya mungkin keluarganya berkuasa, bapaknya berkuasa, dia jadi dengan sangat mudah mempunyai privilege ya, tiba-tiba bisa menjadi seorang wakil presiden ya kan.
tanpa jelas jejak politiknya, tanpa adanya ya istilahnya pengalaman di dalam memimpin sebuah daerah gitu kan. Ya mungkin hanya memimpin kota Solo berapa 2 atau 3 tahun lalu bisa menjadi wakil presiden kan. Ini kan suatu pertanyaan yang sangat menarik sekali lah. Dan nyata-nyatanya ya kita bisa lihat sendiri bagaimana kapasitasnya gitu kan. Ya mungkin kalau di dalam sebuah debat dibantu oleh timnya dia bisa saja dipoles sedemikian rupa. Tetapi setelah sudah menjadi wakil presiden, menghadiri banyak acara, ditanyai langsung oleh masyarakat gitu kan, ditanyai langsung oleh wartawan, itu kita bisa melihat bagaimana kapasitasnya gitu, apa yang ada di dalam otaknya gitu kan, bagaimana ya semua jawabannya itu ya menandakan sekali bahwa orang ini belum cocok dan juga belum siap untuk menjadi wakil presiden. Karena ya wakil presiden itu ya harus setara lah dengan presidennya. Dimana kan kita tahu Pak Prabowo ini kan begitu cerdas ya kan, begitu ya istilahnya berwibawa gitu. Beda sekali dengan wakil presiden yang tidak mempunyai semua itu, dimana seringkali salah berucap, salah ngomong, kalau berpidato ataupun menyambut di sebuah acara sering terbata-bata, sering kebingungan saat ditanyai wartawan ataupun ditanyai oleh para masyarakat Indonesia pun sering kebingungan ingin menjawab apa gitu kan. Jadinya ya kita juga ya wajar-wajar saja lah jika seandainya banyak orang yang membulinya gitu kan, karena memang kapasitasnya itu nggak ada. Dan ya mau dibela bagaimanapun oleh para pendukungnya, oleh para termul ya tetap saja gitu nggak akan bisa menolong, karena ya benar-benar nggak ada idenya gitu loh, nggak ada kapasitasnya. Jadi ya diwajarkan saja lah jika di setiap harinya nanti makin lama ya makin parah saja nanti bulian-bulian terhadap wakil presiden kita ini. Ya karena kan di dalam peringatan Sumpah Pemuda atau apa itu dia malah menghadiri acara mancing mania. Ini apa ini, wakil presiden kok ngapain gitu loh di dalam sebuah acara kayak peringatan seperti itu, kok malah menghadiri acara mancing gitu kan. Ini seorang wakil presiden loh, bayangin aja gitu, dengan ya, apa idenya gitu di situ, nggak ada ide apa-apa gitu, nggak akan membantu kemajuan negara kita juga gitu kan. Dan ini kan membuat kita semakin saja ya rasanya ingin tertawa dan juga tergelitik lah melihat tingkah dan juga kelakuan wakil presiden kita ini. Yang dia bisa kan hanya yaitu bagi-bagi skincare gitu kan, bagi-bagi susu, istilahnya ya menjawab pertanyaan simpel dari masyarakat pun dia kadang sering kebingungan gitu kan. Jadi ya percuma mau dibela seperti apapun karena kapasitasnya nggak cukup ya kan. Ya jadi sudah nggak tertolong lah gitu. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal bulian dan juga ya sindiran-sindiran, satiran-satiran dari Bung Rocky terhadap Wapres kita Mas Gibran ya? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.